Putriku sudah tiada, staf mal yang membuatnya meninggal. Han, sayangku, bangunlah sekarang juga. Tolong bangun, sayangku. Han, ibu sangat membutuhkanmu. Cepatlah bangun. Tidak, jangan lakukan ini. Tolong jangan lakukan ini. Anakku yang tercinta, Han. Jangan tinggalkan aku sendirian dalam penderitaan yang tak tertahankan ini. Tolong jangan. Hatiku benar-benar hancur melihatmu dalam keadaan seperti ini. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kehadiranmu. Anakku tersayang. Jadi tolong bangun dan kembali padaku sekarang juga. Han, anak perempuanku yang sangat aku cintai. Han, anak perempuanku yang aku kasihi dengan sepenuh hati. Tolong jangan tinggalkan aku, anak perempuanku yang tersayang. Aku sungguh tidak bisa kehilanganmu, anakku tercinta. Kamu adalah seorang pembunuh. Mengapa kamu tega membunuh anak perempuan saya dengan kejam? Kembalikan anak perempuan saya sekarang juga. Jangan sembarangan menuduh saya. Bagaimana saya bisa tahu ada orang di ruang pendingin? Ini karena kamu tidak mengawasi anakmu dengan baik. Menurut saya, kamulah pembunuh sebenarnya. Apakah kamu pikir seorang ibu akan tega membunuh anaknya? Saya sudah menelepon Mal 1 jam yang lalu. Kalian bilang anak saya sudah dikirim pulang dan menyuruh saya mencarinya di rumah. Kami kehilangan waktu penyelamatan yang paling kritis. Jangan menyalahkan orang lain. Kamu tidak menjalankan tugas sebagai ibu dengan baik. Sekarang malah menyalahkan orang lain. Menurutku, kamulah yang membunuh anakmu sendiri. Kalian semua adalah pembunuh. Kalian telah menyebabkan kematian anak perempuan saya. Saya tidak akan pernah memaafkan kalian atas apa yang telah terjadi. Istriku sayang. Cepat, seseorang tolong datang ke sini. Istriku mengalami serangan jantung yang parah. Segera panggil ambulans secepatnya. Tenang saja istriku. Tidak lama lagi aku akan mengirimkanmu dan anak kecil itu untuk bertemu di neraka. Apa yang terjadi padaku? Han, sudahlah. Han sudah baik-baik saja. Han akan pulang. Han, jangan takut. Mama akan segera datang untuk menyelamatkanmu dari semua ketakutan ini dan memastikan kamu baik-baik saja. Kali ini, aku tidak akan membiarkan putriku terluka. Sayang, Kebetulan saya mencarimu. Grup luar negeri mengirim video. Ada proyek 1,3 miliar ingin dibahas denganmu. Kamu mau proyek ini kan? Pergi dan bicaralah. Saya percaya padamu. benarkah? Terakhir kali karena rapat ini, saya tidak menerima video putri saya. Kali ini aku tidak boleh salah lagi. Pak Zheng, rapat dari luar negeri. Li Xiang, kamu di sana? Han, jangan tidur. Beritahu mama kamu sedang mencairkan ruang pembekuan. Mama akan segera datang. Han, cepat jawab mama. Mama, aku dan Ding sedang terperangkap di dalam lemari es Haier dan mereka tidak akan pernah bisa berbicara lagi selamanya. Mama, tolong dengarkan aku. Anak-anak kita tidak akan bisa berbicara lagi. Mama, aku mohon, jangan seperti ini, ya? Bagaimana mungkin mama marah pada Han? Han, sayang. Cepat beritahu mama posisi tepatmu. Kami tumbuh besar bersama mereka. Dan kami melewati banyak hal bersama. Tolong jangan menakut-nakuti aku seperti ini. Cepatlah bangun dan jangan membuatku semakin cemas dan khawatir dengan keadaanmu. Anak sudah berhasil diselamatkan dan sekarang sudah pulang dengan aman. Aku sangat berterima kasih, sungguh terima kasih banyak. Mama sudah kembali. Di mana putriku? Bukankah kalian bilang sudah menyelamatkan putriku dari bahaya yang mengancam nyawanya? Sebenarnya, putriku yang kalian janjikan sudah aman itu sekarang berada di mana? Aku benar-benar perlu tahu di mana dia sekarang. Anak perempuan? Nona, saya rasa Anda telah salah paham. Bagaimana mungkin saya tahu di mana anak perempuanmu berada? Kalian semua
Apakah ini Nona Guan? Segera ke lantai 3 bawah tanah di Mall Hui Mao. Ambil jenazah putri Anda. Ini bukanlah kecelakaan biasa. Ini adalah sebuah pembunuhan. Halo tim penyelamat, saya Guan Ruyue. Butuh bantuan. Anak saya terjebak di Mall Hui Mao. Segera selamatkan dia. Saya segera menyelamatkan. Hanha, jangan takut. Mama segera datang. Kami sudah di pusat perbelanjaan. Baru saja bicara dengan Zhu jauh-jauh di telepon. Anak Anda tidak ada di kulkas. Apa Anda salah, Nona Guan? Tidak mungkin. Mereka berbohong. Mereka tidak masuk ke dalam kulkas. Apakah ini pusat perbelanjaan? Putri saya terjebak di kulkas. Bisa tolong periksa? Baiklah, Ayo pergi. Kenapa terburu-buru? ada yang minta tolong. Katanya anaknya di dalam kulkas. Mari kita cek. Lihat apa? Pintu kulkas di pusat perbelanjaan sangat berat. Mana mungkin anak bisa membuka? Ini pasti lelucon. Tapi, Apa yang kalian lakukan? Percaya saja dengan omongan orang sembarangan. Untuk apa pusat perbelanjaan mempekerjakan kalian? Cepat pergi. Tolong jangan pergi. Saya sedang menuju ke sana. Segera tiba. Saya baru saja video call putri saya. Saya melihatnya di ruang pendingin. Adik telah membunuh putriku. Adik, mengapa ini bisa terjadi? Ini semua kesalahanmu. Sayang. betul sekali. Akulah yang telah membunuh anakmu. Lan, ayo kita main petak umpet dengan adikmu. Dengan begitu, ayah bisa benar-benar kembali. Nanti, ibu belikan es krim ya. Baiklah. Cepet pergi. Bagaimana kalau kita main petak umpet? Oke, ayo. Adik, tutup matamu. Hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Mari kita mulai permainan petak umpet ini sekarang. Aktifkan. Minus 100 derajat Celcius. Mama akan menunggumu di sini. Sayang, Mama akan selalu menunggu dengan penuh harapan. Han, tunggu sebentar. Mama akan datang menyelamatkanmu. Mengapa kalian belum masuk ke dalam? Nona Guan, tolong jangan membuat keributan. Tanpa bukti yang jelas, saya tidak akan membiarkan Anda masuk. Pusat perbelanjaan adalah tempat umum. Jika menakuti orang di dalam, akan merusak reputasi kami. Kerugian ini. Kamu tidak bisa. Kalian membunuh putri saya di ruang pendingin. Siap menanggung akibatnya? Siapa bilang begitu? Kamu dituduh menjebak. Kalau tidak bersalah, biarkan mereka masuk. Kalau tidak, saya lapor polisi. Kalian menghalangi penyelamatan. Bisa dipenjara. Kamu pikir kami merasa bersalah? Ini adalah gudang pusat perbelanjaan. Jika ada yang hilang dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Saya tidak punya waktu untuk ini sekarang, minggir. Tangkap dia sekarang juga, jangan biarkan dia kabur. Tanpa persetujuan dari pemerintah dan perusahaan kami, tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Saya beritahu kamu, kalau terjadi sesuatu pada putri saya hari ini, kamu akan ikut mati bersamanya. Buka pintunya sekarang. Tangkap dia. Apakah kamu sudah memahami semuanya sekarang? Baiklah, saya harap kamu benar-benar mengerti. Ayo makan. Kamu datang tepat waktu. Mama di sini untuk menyelamatkanmu. Sayangku.
Hahaha, suamiku yang tercinta dan setia. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Segera lepaskan tanganmu dari saya. Zheng Donghai, tolong minggir dan jangan menghalangi jalan saya. Sayang, ada apa denganmu? Apakah kamu terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini? Terlalu banyak tekanan? Sayang, maafkan aku. Aku akan membantumu. Hei, ibu, cepatlah dan kejar dia sekarang juga. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur begitu saja. Saya ada di posisi nomor 3 dan siap untuk menangkapnya secepat mungkin. Kita harus segera bertindak dan memastikan tidak ada kesempatan baginya untuk lolos karena situasi ini sangat mendesak dan tidak boleh ditunda lagi. Saya mengerti. Ikut saya duduk. Putri saya ada di dalam. Hahaha, ibu di sini untuk menyelamatkanmu. Hahaha, segera buka kuncinya, atau aku akan membuat keributan besar, dan kalian tidak akan bisa menghentikanku. Saya tidak tahu. Hanya kepala koki yang tahu. Tapi dia sudah pergi ke restoran lain. Kami tidak bisa menghubunginya. Dia akan kembali nanti. Nona Guan, kami tidak bisa membukanya. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa? Tolong jangan ganggu pekerjaan kami. Berhenti menarik tim penyelamat untuk hal ini. Sayang, hentikan ini. Mana mungkin Han-Han ada di dalam sana? Aku rasa kamu terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini, sehingga mulai melihat hal-hal yang tidak nyata. Aku menyadari bahwa belakangan ini, aku telah mengabaikan perasaanmu. Mari kita cari sebuah restoran dan menghidupkan kembali kenangan indah kita. Bagaimana menurutmu? Zheng Donghai, ini putrimu. Bagaimana bisa kamu bekerja sama dengan orang lain untuk menjebak anakmu sendiri? Mulai dari sekarang dan seterusnya, Han-Han tidak akan lagi menganggapmu sebagai ayahnya dan aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Jadi, pergilah dari sini sekarang juga. Aduh. Biar saya. Lewat pintu. Meh, Cepat, tidak apa-apa. Fafa, Mama datang untuk menyelamatkanmu. Fafa, Mama benar-benar datang untuk membawamu keluar dari sini dan memastikan kamu aman. Fafa, tolong jawab Mama sekarang juga. Ya, Fafa, Baba sangat khawatir dan ingin memastikan kamu baik-baik saja. Fafa. Tidak ada apa-apa. ini tidak mungkin. Haha, tidak mungkin dia akan membohongiku. Fafa, di mana kamu sekarang? Fafa, tolong jawab Ibu. Fafa, Ibu sangat khawatir dan ingin tahu di mana kamu berada. Fafa. Sekarang kalian percaya? Dia sudah gila. Dia berkaya ada yang ingin menyakiti putrinya. Aduh, ayo pergi. Di dalam terlalu dingin. Kita harus segera keluar. Lepaskan aku. Kamu tahu di sini dingin. Pernahkah kamu berpikir haha sendirian di gudang dingin? Betapa dingin dan putus asanya dia. Guan Royo, cukup. Kamu tahu berapa banyak kerugian yang kamu sebabkan? Semua orang sudah melihat gudang dingin kosong. Tanggung jawab atas laporan palsu ini. Kamu harus menanggungnya sepenuhnya. Kapten, sebagai manajer mal saya minta Anda segera mengusirnya. Lalu tutup pintu gudang dingin itu. Kelihatannya tidak ada kecurigaan, benar kan? Tim Kapten, saya sedang mencoba untuk menjelaskan. Baiklah, semuanya sudah beres. Haha, di dalam pusat perbelanjaan milik saya, tentu saja ini semua terjadi di sini. Tunggu sebentar, Kapten. Tolong dengarkan saya dengan baik-baik. Putri saya benar-benar ada di dalam gudang dingin, tetapi bukan di gudang dingin yang ini. Kamu gila. Apa kamu mau Kapten membuka semua gudang dingin? Apa kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan? Tidak jelas apa yang kamu lakukan. Zhu Xiaoxiao, kamu mati-matian menghalangi saya menyelamatkan putri saya. Apakah kamu yang mengurung putri saya di dalam gudang dingin? Aku, kamu, jangan menuduh saya sembarangan. Saya tidak menghalangi kamu menyelamatkan putri kamu, tetapi saya sekarang menghalangi kamu merusak mal ini. Nona Guan, kami telah membuka satu gudang dingin dengan paksa. Menurut aturan, jika tidak ada petunjuk lain, kami tidak bisa melanjutkan tindakan baru. Jadi, Anda benar-benar yakin tidak salah? Ini menyangkut nyawa putri saya. Bagaimana mungkin saya salah? Tidak salah? Kenapa ruang pendingin kosong?
Kamu tahu membuka semua ruang pendingin akan menutup pusat perbelanjaan? Aku tidak akan biarkan kamu bertindak sembarangan. Zhu Jiao, apakah kamu lupa siapa saya? Pemilik mal ini, Tuan Luo, adalah kenalan lama saya. Kamu bilang aku merusak mal? Aku akan beli mal kalian sekarang juga. Ibu! Haha, tunggu sebentar, Mama segera datang untuk menyelamatkanmu. Sekretaris Luo, ini Buan Lu Yue, segera beli. Hei, Zheng Donghai, apa yang kamu lakukan? Kembalikan ponselku. Guan Lu Yue, apakah kamu belum merasa cukup membuat keributan ini? Guan Lu Yue, apakah kamu lupa siapa sebenarnya dirimu dan posisi apa yang kamu pegang? Kamu bukan hanya mempermalukan dirimu sendiri, tetapi juga mempermalukan seluruh perusahaan kita. Zheng Donghai, putri kita sedang dalam kondisi kritis dan kamu masih memikirkan soal reputasi? Kembalikan ponselku. Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti anakku. Kembalikan padaku sekarang juga. Hah? Semua orang melihatnya. Orang gila ini curiga putrinya diperlakukan tidak adil. Sekarang dia bahkan berpikir suaminya yang membunuh putrinya. Guan Lu Yue, saya sarankan kamu segera pergi ke rumah sakit dan periksa. Mungkin ada masalah di otakmu. Mohon maaf semuanya. Istri saya belakangan ini mengalami tekanan yang sangat besar. Saya ingin meminta maaf atas nama dia. Jangan khawatir, semua kerugian di pusat perbelanjaan ini akan saya tanggung. Kamu punya hak apa untuk mewakili saya? Apakah kamu lupa saya presiden grup ini? Tanpa menikah denganku, kamu tidak bisa masuk grup ini. Istriku, aku melakukan ini demi kepentingan yang lebih besar. Aku tidak bisa mengorbankan perusahaan hanya karena keinginanmu, kan? Iya, kamu tidak melihat berapa banyak orang yang tertunda di sini. Kami tidak masalah, tapi apakah tim penyelamat juga harus menunggu? Lebih gila dari orang di sini. Kapten, saya mohon, Anda harus percaya pada saya. Saya adalah seorang presiden, tetapi saya lebih dari itu. Saya adalah seorang ibu. Saya tidak akan mempertaruhkan nyawa anak saya dan segalanya dengan bercanda. Nona Guan, mohon maaf, kami hanya menjalankan tugas sesuai prosedur. Bubarkan. Tunggu sebentar, saya punya bukti. Saya baru saja merekam video panggilan darurat dari putri saya. Saya punya bukti. Saya merekam panggilan darurat anak saya. Pak, berikan ponsel Anda. Jangan tertipu oleh wanita gila ini. Dia hanya bermain-main. Cepat kembali ya. Cepat pergi, cepat kembali. Zhu Jiao, apa urusanmu dengan kapten? Minggir dari sini. Ini pusat perbelanjaan. Saya harus menghentikanmu demi pelanggan. Ren Donghai, apa yang sedang kamu lakukan? Di mana video Han Han? Zheng Donghai, apa yang telah kamu lakukan? Kamu benar-benar menghapus video permintaan tolong dari Han Han. Sayang, kamu ngomong apa sih? Hah? Mana mungkin aku menghapus video anak kita? Di sini sama sekali tidak ada. Menurut saya, ini semua hanya khayalan wanita gila ini. Pak, sebaiknya Anda segera bawa istri Anda ke rumah sakit. Sayang, jangan keras kepala lagi ya. Pulanglah. Mungkin saja putri kita sedang menunggu kita di rumah sambil tidur. Jangan sentuh aku. Zheng Donghai, kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Saat aku meninggalkan kantor tadi, aku memberikan proyek impianmu padamu, tanpa memberitahumu kemana aku akan pergi. Tapi apa yang kamu lakukan? Begitu aku tiba di mall dan memanggil King penyelamat, kamu langsung datang untuk menghentikanku. Menurutku, orang yang paling ingin mencelakai Han Han adalah kamu. Guan Lu Yue. Gila! Aku ayah kandung Han Han. Mana mungkin aku biarkan dia mati? Kenapa kamu menghalangi aku membeli mal dan membuka ruang pendingin? Jika kamu peduli dengan grup, kamu tidak akan tinggalkan pesanan besar. Ini demi perhatian padamu. Jangan kamu tidak tahu terima kasih ya. Baik, beritahu aku. Hari ini aku tidak menghubungimu. Siapa yang memberitahumu datang ke sini? Kita sudah menikah lama. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Sudahlah, kamu lelah. Nanti setelah saya selesai, kita berlibur ke luar negeri. Bagaimana? Zheng Donghai, kepalsuanmu benar-benar membuatku muak. Pergi dari sini. Kapten, aku mohon kamu harus percaya padaku. Ada orang yang ingin mencelakai putriku. Jika kamu tidak segera menyelamatkannya,
akan terlambat. Aku sangat memohon padamu. Guan Luyue, apa yang kamu katakan ini hanyalah imajinasimu saja. Kami tidak akan menuruti kegilaanmu begitu saja. Belum selesai ya? Mau membuat orang menertawakan kita? Kapten, mereka hanya mengulur waktu agar putri saya mati beku di dalam gudang es. Tidak ada ibu yang akan mempertaruhkan nyawa anaknya sendiri. Saya mohon. Dan? Di mana letak beberapa gudang es itu? Di mana letak beberapa gudang es itu? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah mengurus hal itu. Kamu tidak peduli? Kamu berbohong. Kalau kamu memang tidak peduli, bagaimana mungkin kamu tahu bahwa kunci dan kata sandi ada di koki? Atau apakah semua ini sudah kamu rencanakan jauh sebelumnya? Kapten, aku tanya, apakah yang kalian lakukan ini sesuai aturan? Masalah ini sudah membuat istriku sangat marah. Baiklah, tapi apa urusannya denganmu? Aku peringatkan, jika terjadi sesuatu pada Han-Han hari ini, aku akan memastikan semua rahasiamu selama ini terbongkar. Guan Ruyue, apa maksudmu? Kamu di mata badai? Kapten, apakah lokasi 2 lubang es lainnya sudah ditemukan? Tepat sekali. Apa maksudnya? Lokasi 2 lubang es itu terlalu jauh. Jika ada anak kecil di dalamnya, dia tetap akan ketakutan. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Ini sungguh tidak masuk akal. Oh tidak. Han, apakah Mama harus kehilanganmu lagi untuk kedua kalinya? Maafkan Mama, pada akhirnya Mama tetap tidak bisa menjaga dan melindungimu dengan baik. Sudahlah sayang, kamu sudah melihat sendiri. Putri kita tidak dalam bahaya. Jangan ribut lagi, mari kita pulang. Batu. Gua, aku mengerti sekarang. Aku paham situasinya dengan jelas. Dan aku tahu apa yang harus dilakukan. Han, Mama datang untuk menyelamatkanmu. Ini apa yang terjadi? Orang ini mau matikan listrik, cegah dia. Cepat ikuti. Hei, ini sudah malam, dan aku tidak akan membiarkanmu memadamkan listrik seluruh mal ini. Tidak peduli apapun yang terjadi. Hei, Zhu Jiao, kamu pikir dengan bersekongkol dengan Zhong Donghai untuk membunuh putriku akan membuatku merasa simpati? Aku beritahu kamu, jika sesuatu terjadi pada Han hari ini, aku pasti akan membalas dendam. Apa yang kamu katakan? Lepaskan dia. Kamu harus mengerti. Orang itu seperti gila yang menyerang semua orang. Kamu salah paham. Seorang ibu yang hampir kehilangan anaknya akan lebih nekat daripada orang gila. Aku akan bertahan. Nona Guan, menarik tuas listrik akan menimbulkan kepanikan. Saya tidak bisa membiarkan Anda melakukannya. Guan Ruyue, kamu benar-benar gila. Bagaimana bisa kamu berani melawan tante keduaku? Sayang, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh kapten tadi? Drama ini sudah berakhir sekarang. Aku ingin kamu segera meminta maaf kepada semua orang yang ada di sini sekarang juga. Nona petugas, Anda memang tidak bisa memutuskan aliran listrik sendiri. Tetapi selama Anda memberitahu staf di pabrik mengenai hal ini, itu sudah cukup untuk dilakukan. Apa yang baru saja kamu katakan? Segera tangkap dia kembali sekarang juga tanpa menunda-nunda lagi. Apa yang kalian coba lakukan? Saya adalah manajer mal ini. Tanpa izin saya, hal-hal yang merugikan mal tidak akan terjadi. Tidak mau ya. Kalian berani menantang saya. Tidak mau. Apa yang kamu lakukan? Ini merusak properti orang lain. Ini kejahatan. Zhu Jiao, aku benar-benar tidak sengaja merusak ponselmu. Berapapun jumlah yang kamu inginkan, aku bisa menggantinya.
benar-benar tidak tahu malu. Kapten, apakah kamu sadar apa akibat dari tindakanmu ini? Apakah kamu benar-benar akan mempercayai kata-kata wanita gila itu? Saya tidak akan pernah percaya seorang ibu akan bercanda tentang hal ini. Meskipun ada sedikit kemungkinan gadis kecil itu terjebak di ruang pendingin, saya akan tetap melakukannya tanpa ragu. Saya memperingatkanmu, segera panggil kembali anggota timmu. Kalau tidak, saya akan menuntutmu atas nama cedera, membuatmu menyesal seumur hidup. Jika terjadi masalah apapun, semua tanggung jawab ada pada saya. Kapten, apakah saya pernah memberitahu Anda bahwa semua ini adalah kesalahpahaman yang disebabkan oleh istri saya? Saya sarankan Anda untuk tidak bertindak tergesa-gesa dan memikirkan para anak buah Anda. Mereka mungkin tidak ingin melakukannya. Benar. Apakah kalian benar-benar rela kehilangan pekerjaan hanya karena gosip wanita ini? Kami percaya, Kapten. Siap. Baik, kalian 2 tim ke gudang es nomor 2. Kami ke gudang es nomor 1. Bergerak terpisah. Selamatkan orang secepat mungkin. Ya. Ke ruang pendingin 1. Bersiap, ayo. Akan diadakan latihan kebakaran, harap pengunjung tidak panik. Saya ulangi, akan diadakan latihan kebakaran, harap pengunjung tidak panik. Bersiap untuk bertindak, ayo. Hana, bersabarlah karena ibu akan segera datang untuk menyelamatkanmu dari situasi ini yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Halo gudang es. Siapkan ulasan. Siap, Kapten. Hentikan, ini melanggar hukum. Jika kalian mendobrak pintu, aku akan melapor. Kalian semua akan bertanggung jawab. Hari ini, jika putri saya mati karena kalian, semua yang menghalangi saya akan menghadapi hukuman-hukum yang sebenarnya. Hei! Kenapa kalian membawa wanita gila ini Guan Luo Yue ke sini? Jangan biarkan dia lewat. Anak itu sudah ditemukan dan sekarang dia aman. Apa maksudmu? Saya bilang anaknya sudah ditemukan. Saya suruh ibunya pulang dan Han sedang tidur di rumah. Han sedang tidur. Ibu, apakah ini benar? Apakah Han benar-benar ada di rumah? Tentu saja. Ketika aku pulang, dia sedang tidur nyenyak di rumah. Dong Hai bilang, kamu sangat khawatir. Ayo, panggil ibu. Ibu. Han, ini benar-benar kamu kan? Kalau bukan dia, siapa lagi? Kamu dan Dong Hai segera pulang. Bicarakan di rumah. Aku sudah bilang, anaknya tidak ada di gudang es. Sekarang percaya? Maaf ya, Paman sudah merepotkan semua orang. Kerugian mal dan biaya tim penyelamat. Saya akan bayar 2 kali lipat. Baiklah, sekarang mari kita pulang ke rumah. Apakah benar-benar aku yang berhalusinasi? Aku kembali hidup, Han tidak terjebak di dalam ruang pendingin. Kenapa masih berdiri diam? Cepat kembalikan sistem listrik. Ayo, anak itu menunggu di rumah. Ibu, di mana kamu? Tidak, itu tidak benar. Kita tidak boleh mengaktifkan kembali listrik. Bukankah tadi sudah dikatakan bahwa anakmu baik-baik saja sedang tidur di rumah? Apalagi yang kamu inginkan sekarang? Bu, tolong segera berikan telepon kepada Han, karena aku ingin mendengar suaranya secara langsung. Saya ingin mendengar suaranya sendiri. Kenapa kamu begitu? Kalau ada masalah, pulanglah dan ceritakan semuanya pada ibu. Ya. Aku hanya ingin mendengar suaranya langsung. Ada apa? Bukankah dia ada di sebelahmu? Sekarang berikan telepon padanya. Dia sedang tidur. Saya tidak mungkin membangunkannya. Mengapa tidak bisa membangunkannya? Atau mungkin sebenarnya dia sama sekali tidak ada di rumah saat ini. Kamu pasti sedang berbohong padaku, kan? Guan Luo Yue, mana mungkin ibuku berbohong? Kamu tidak dengar tadi? Anakmu memanggilmu ibu di telepon. Semua orang mendengarnya. Anakmu memanggilmu ibu. Benar, ruang es sudah dibuka. Suara anakmu juga sudah terdengar. Kenapa masih mendesak? Benar, kita semua punya kepentingan masing-masing. Aku tidak punya waktu untuk ini. Saya bilang, kamu terlalu lelah.
Kamu mengalami halusinasi. Saya kenal seorang psikolog. Ayo, saya antar. Zheng Donghai, menurutku yang perlu menemui psikolog itu kamu. Kamu tahu kenapa aku tidak percaya? Karena dari awal sampai akhir, ibumu sama sekali tidak pernah menganggap Hai Hai sebagai cucu kandungnya. Waktu aku hamil dulu, dia tahu aku mengandung anak perempuan, dia tega mencampurkan obat aborsi ke dalam makananku dan memberikannya padaku. Dia tidak pernah sekalipun memperhatikan kami. Kau menuduhku. Aku tidak pernah melakukan itu. Ah, ibu mertua seperti itu. Mana mungkin peduli apakah Hai Hai terbangun atau tidak. Lalu bagaimana kamu menjelaskan suara putrimu tadi? Mama, Hai Hai mau nonton TV? Hai Hai goyang-goyang wajah ke arah Mama. Di rumah saya, televisi dan kamera punya video anak saya. Mereka bersekongkol menipu saya. Mereka ingin membunuh putri saya. Guan Luyu, apa yang kamu bicarakan? Kamu gila. Seharusnya dulu kamu dan Xiaoye dihancurkan saja. Guan Luyu, cukup sudah. Sampai kapan kamu mau begini? Ya, tidak ada habisnya. Panggil polisi. Kirim dia ke rumah sakit jiwa. Kamu membuat pusat perbelanjaan lumpuh. Kamu benar-benar menjijikkan. Pergi! Guan Luyu, kamu membuang waktu kami. Kamu juga melibatkan tim penyelamat. Tahukah kamu berapa banyak orang yang membutuhkan bantuan telah kamu rugikan? Apakah kalian semua berpikir bahwa anak perempuan saya tidak membutuhkan bantuan sama sekali? Hah? Dia baru berusia 6 tahun. Sekarang dia dikurung oleh orang-orang jahat ini di dalam lemari es dengan tujuan membekukannya sampai mati. Aku hanya ingin menyelamatkan putriku yang malang. Apa salahku dalam hal ini? Dengar, saya beritahu kalian, jika pintu lemari es ini dibuka secara paksa, semua barang di dalamnya yang bernilai jutaan akan rusak. Kamu cuma mau uang kan? Baiklah, aku kasih. Beberapa juta kan? Aku kasih 10 juta. Bagaimana bisa seperti ini? Bukankah kamu tadi bilang mau mentransfer 10 juta kepadanya? Maaf ya, sayangku. Saya sudah laporkan ini ke Dewan. Bank telah membekukan aset Anda. Anda tidak bisa menghabiskan uang. Jangan salahkan aku, sayang. Semua ini demi kamu. Chen Donghai, bagaimana kamu bisa sejahat itu? Jika kamu tidak puas dengan pernikahan kita, marahi aku saja. Mengapa kamu terus-menerus menyakiti Han Han seperti ini? Dia adalah putri kandungmu. Apakah hatimu tidak merasa sakit sedikit pun? Bagaimana mungkin kamu tidak merasa sakit sama sekali? Ini semua acting Luo Yu. Wan Huan tidak ada di sini. Masalahnya sekarang adalah menemukan Han Han. Bagaimana menyembuhkan penyakit mentalmu? Benar! Siapa orang normal yang akan membayangkan anaknya terjebak di gudang es? Lalu merasa ibu mertuanya dan suaminya ingin membunuhnya. Hana, anakku yang tercinta. Nona Guan, apa yang kamu lakukan? Bangun. Kapten, saya memohon, tolong percayalah padaku. Saya tidak berbohong. Saya juga tidak gila. Putriku benar-benar terjebak di salah satu ruang pendingin di pusat perbelanjaan ini. Jika kita tidak segera menyelamatkannya, waktu akan habis dan dia akan meninggal. Saya memohon padamu. Saya bisa menerima kehilangan segalanya, tetapi saya tidak bisa dengan mata terbuka melihat anak saya mati kedinginan di depan mata saya. Saya mohon, saya benar-benar mohon kepada Anda. Nona, tim penyelamat bukanlah milik kalian. Jadi tolong jangan egois dan memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak mungkin, ya? Lapor Kapten, ada temuan. Kami menemukan ini saat menuju freezer 2. Ini adalah jepit rambut milik Han Han yang saya temukan di dekat lokasi yang saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah jepit rambut Han Han. Ini mungkin milik pekerja mal, jadi ini tidak membuktikan apa-apa yang signifikan. Pusat perbelanjaan menerima barang dalam jumlah ton setiap hari. Jadi, ini sangat normal.
Apakah jepit rambut seperti ini biasanya disimpan di dalam ruang pendingin? Penjepit rambut ini jelas yang dipakai gadis kecil dalam video tadi. Kapten, saya mohon dengan sangat, selamatkanlah anak perempuan saya. Jangan dengarkan wanita ini. Dia hanya mengalami delusi paranoid, membayangkan semua orang ingin mencelakainya. Aku tidak apa-apa. Ayo, kondisimu serius. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tidak, tolong, hentikan ini sekarang juga. Jangan pergi ke sana. Aku memohon padamu. Ibu, aku benar-benar membutuhkanmu di sini. Jangan tinggalkan aku sendirian dalam situasi ini. Tim penyelamat dengar perintah. Apa yang kamu lakukan? Buka pintu. Sama ke dia. Yaf, apa alasanmu melakukan ini? Kamu tidak tahu alasanmu. Apakah alasan menyangkut nyawa manusia tidak cukup? Saya peringatkan, jika Anda berani menghalangi tim penyelamat lagi, Anda pasti akan dikenakan sanksi hukum. Kalian masih diam? Hentikan mereka. Manajer, kami takut dipenjara daripada kehilangan pekerjaan. Iya, di sekitarnya ada es. Bagaimana kalau gadis kecil itu benar-benar di dalam? Kapten, sistem listrik sudah pulih. Ruang pendingin akan meningkatkan daya. Waktu kita mungkin. Di belakang. Ya, kami akan segera melakukannya, Kapten. Jangan buang waktu. Ruang es ini baru dibangun. Kunci pintunya sulit dibuka. Bangun, aku harus menyelamatkan putriku. Hana, Mama datang untuk menyelamatkanmu, Hana. Dorong keras. Kapten, gudang es nomor 2 sudah dibuka. Tidak ada anak kecil, hanya barang. Kamu sudah bilang anaknya tidak ada di ruang es. Siapa hentikan itu? Jangan panik, teruskan. Wang Luoyue, saya sudah memanggil petugas hukum. Sekarang lepaskan tanganmu. Demi hubungan kita, masih ada jalan keluar. Tidak, anakku pasti ada di dalam ruang es ini. Aku harus menyelamatkan anakku. Fana, bertahanlah Fana. Mama akan menyelamatkanmu, Hana. Ikuti aba-aba saya. 1, 2, 3. Kamu di mana, Han-Han? Kapten, tidak ditemukan. Kapten, gadis kecil tidak ditemukan di ruang es nomor 2. Berapa kali lagi saya harus mengatakannya? Dia itu benar-benar sudah gila. Dan dia mengatakan semua ini hanya untuk membuat kalian semua bingung dan tertipu. Wang Luoyue, sekarang semuanya sudah jelas, bukan? Tidak ada yang ingin mencelakai Han-Han. Bagaimana bisa seorang ibu mempertaruhkan nyawa anaknya? Kamu tidak pantas jadi ibu. Segera tangkap dia. Orang seperti ini harus dipenjara. Tidak. Aku yakin sekali melihat Han-Han di dalam ruang es. Bagaimana mungkin tidak ada orang di sana? Nona Fang, kami sudah membongkar 3 gudang es. Anda yakin tidak salah ingat? Bagaimana mungkin saya bisa salah ingat soal ini? Oh iya, Kapten. Aku baru ingat. Saat putriku meneleponku tadi, aku hanya melihat sedikit dari latar belakangnya. Apakah mungkin sebenarnya? Bukan di ruang pendingin. Apakah ada tempat seperti yang digambarkan Nona Guan di mal ini? Tidak, tidak ada. Kapten, tolong periksa ruang pendingin ini dengan seksama. Jika putrinya tidak ditemukan di sini, maka kalian bisa pergi. Kamu berbohong. Kamu berbohong. Tadi ketika ditanya soal kata sandi, kamu bilang kata sandinya ada di lemari, tapi di ketiga ruang pendingin ini tidak ada makanan yang disimpan, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang pendingin lain di mal ini yang belum kita temukan. Jangan menebak-nebak lagi. Tidak ada ruang pendingin lain. Sudah cukup? Kamu masih mau tambah kekacauan? Saya beritahu kalian, putri saya ada di suatu sudut mal ini. Dia dalam bahaya hidup atau mati. Jika terjadi sesuatu padanya hari ini, Zheng Donghai, Zhu Jiaozhao, dan kalian yang lainnya tidak akan lepas dari tanggung jawab. Segera cari. Selamatkan anak itu. Komandan, mal ini besar. Waktu kita mungkin tidak cukup. Saya tahu di mana anakmu.
yang kamu katakan? Saya sarankan kamu jangan asal bicara, karena ini bisa mempengaruhi pekerjaanmu di pusat perbelanjaan ini. Manajer, ini bukan cuma saya. Semua karyawan lama tahu. Di belakang restoran Gedung 3, ada ruang pendingin kecil untuk seafood. Gedung nomor 3? Di belakang lantai 3 mal kita, ada ruang penyimpanan khusus untuk makanan laut. Apakah nomor 3 itu nomor gedung? Zhu Jiao, kamu menghalangi saya menyelamatkan anak saya. Bahkan saat Kapten bertanya tadi, kamu sengaja menyembunyikannya. Kamu memang berniat membunuh anak saya. Apa? Kenapa kamu menyembunyikan informasi ini? Ini bisa memperlambat penyelamatan. Awalnya saya pikir wanita ini gila. Tapi manajer dan suaminya tampaknya menyembunyikan sesuatu. Saya hanya tiba-tiba lupa semuanya. Dan ini benar-benar tidak disengaja. Saya tidak bermaksud untuk menyembunyikan informasi penting ini dari kalian semua. Selain itu, sebagai manajer mal, melindungi kepentingan mal adalah tugas utama saya. Kapten, mari kita segera ke ruang pendingin itu. Ke gedung 3. Tunggu dulu. Kapten, operasi penyelamatan hari ini sudah menarik banyak perhatian. Anda sadar kan? Sekarang sudah siang. Area makan di gedung 3 penuh dengan pengunjung. Membuka ruang pendingin secara paksa akan memiliki dampak besar. Anda pasti tahu itu. Benar, bukan hanya mal yang akan terkena dampak. Reputasi tim penyelamat kalian juga akan hancur. Tanggung jawab ini tidak bisa kalian tanggung. Kapten, jangan dengarkan mereka. Hei, Zheng Donghai, sampai kapan kamu dan wanita jalang ini akan terus berpura-pura? Apa maksudmu? Kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu tentang hubungan kalian berdua? Barusan saat aku menelepon ibumu, aku sudah melihat semua foto di ponselmu. Sudah dicadangkan di ponsel saya. Kalian selalu berpura-pura tidak saling kenal. Kalian mencoba berbagai cara untuk menghentikanku menyelamatkan Han Han. Kalian adalah pelaku yang menyiksa anakku. Bukan seperti itu. Jangan menuduh sembarangan. Gambar ini pasti sudah diedit. Kapten, cepat bantu saya selamatkan anak saya. Cepat cari. Selamatkan gadis itu. Siap, ayo. Aduh, bagaimana dia tahu kita di sini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hahaha, sungguh lucu. Apa? Lokasi ruang es itu sangat tersembunyi. Bahkan jika mereka menemukan. Aku tidak percaya anak itu masih hidup. Mari kita lihat. Hahaha, sungguh lucu melihat betapa kacaunya situasi ini dan bagaimana semuanya tampak begitu berantakan dan kacau balau. Hahaha, bertahanlah ibu datang. Buka pintu. Hahaha. Ada. Haha, kamu harus segera sadar dan bangun sekarang juga. Haha, karena mama sudah datang dan siap untuk menyelamatkanmu dari semua bahaya yang ada. Haha. Nyonya Bai, biar saya. Saya akan lakukan CPR. Baik. Saya mohon dengan sangat, tolong selamatkan anak saya. Hahaha. Tolong selamatkan putriku. Ada apa ini? Nona Bai, anak itu terjebak lama. Penyelamatannya sulit. Haha, akhirnya, setelah semua usaha keras ini. Hei, Kapten, anak perempuan saya masih hidup. Dia masih bernapas dan bergerak. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apakah dia benar-benar masih hidup? Di ember ini ada mentega. Gadis kecil ini makan mentega, jadi dia bertahan hidup. Sayangku, kamu memang anak yang sangat baik. Kapten, ada tugas darurat. Nona Bai, bawa anak itu ke rumah sakit segera. Kami akan pergi dulu. Terima kasih, benar-benar terima kasih. Ayo pergi. Aduh, bagaimana ini? Pelajar ini mau kemana? Kalian mau apa? Ini kan pusat perbelanjaan. Terima kasih padamu.
Tim penyelamat baru saja membersihkan semuanya. Dokter tidak bisa datang. Kamu pintar. Sia-sia saya menyembunyikan anak itu di ruang pendingin. Kamu masih bisa menemukannya. Ternyata kamu yang selama ini menjadi dalangnya, Zeng Donghai, dasar bajingan tidak tahu malu. Sayang sekali, kalian harus mati hari ini. Ayo cepat, kita harus pergi sekarang juga. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa masih berdiri di situ? Petugas hukum ini? Petugas, kami yang melaporkan. Saya manajer properti mal ini. Wanita gila ini ingin membekukan gadis kecil ini. Untungnya kami menyelamatkannya tepat waktu. Du Jiao Jiao, kamu tidak tahu malu. Petugas, mereka yang sebenarnya ingin membunuh anakku, aku adalah ibunya. Kamu harus percaya padaku. Petugas, saya Zeng Donghai, manajer Tianhua Group. Ini kartu nama saya. Kamu adalah putri saya. Orang gila ini penjahat. Zeng Donghai, kamu bukan manusia. Petugas, putri saya perlu dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, dia akan mati. Jangan pura-pura. Kamu penyebabnya. Serahkan anaknya. Aku bawa ke rumah sakit. Aduh, lepaskan saya. Saya tidak akan biarkan kamu bunuh anak ini. Kamu tidak tahu malu. Zhu Jiao Jiao, saya tidak akan biarkan kamu ambil anak saya. Jika kamu ingin bunuh anak saya, kamu bisa ambil dia. Kamu penjahat. Jangan berani-beraninya menyentuh anak saya, apapun yang terjadi. Anak baik, jangan takut, ayah ada di sini. Jangan, tolong kembalikan putriku. Petugas, saya akan bawa putri saya ke rumah sakit. Penjahat ini saya serahkan kepada Anda. Tunggu sebentar. Jangan terburu-buru. Ada sesuatu yang penting yang harus Anda dengar. Sekretaris, kenapa kamu di sini? Petugas penegak hukum. Ini bukti perselingkuhan Zeng Donghai. Juga bukti video dia dan Zhu Jiao bersekongkol untuk membahayakan Han Han. Apa? Apa yang kamu katakan? Sekretaris, saya butuh kamu mengurus sesuatu. Pergi, ambil anak itu. Pengkhianat, kamu menjebakku di rumah sakit. Aku tidak akan membiarkan kalian membahayakan anakku lagi. Kalian punya hak untuk diam. Tapi setiap kata akan jadi bukti di pengadilan. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Kuai Le Yue, segalanya yang kamu miliki adalah milikku. Aku tidak mau menerima ini. Aku tidak terima. Diam di sana. Aku baru menyelesaikan tugas, Ibu kecil. Cepat datang dan lihat. Untung masih sempat. Terima kasih. Anaknya baik-baik saja. Hanya perlu dirawat sementara. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Haha, Mama akhirnya berhasil menyelamatkanmu. Bawa mereka berdua pergi.